Nah, ini pakaian ihram. Gambarnya. Ini untuk laki-laki ya. Ada kain ihramnya kan? Yang ulun muliakan, khususnya bapak-bapak, inilah cara memakai yakni kain ihram. Seorang laki-laki itu menggunakan dua bagian kain, satu untuk sarung, satu untuk selendang istilahnya. Di semua momen seseorang itu menggunakannya seperti gambar berwarna biru. Satu untuk sarung, satu untuk selendang menutupi. Nah, kapan kemudian seorang melakukan atau memakai kain ihram digambar warna oranye? Itu ketika mau tawaf saja. Dan ini juga terjadi kesalahan banyak di kalangan kaum muslimin ketika selesai tawaf masih dibuka pundak kanannya. Sampai sa'i pun masih dibuka pundak kanannya. No. Dia ketika tawaf saja. Dan ini harus diingat. Dodi akan mengingatkan, ulun nanti akan mengingatkan, mutawif pun pasti akan mengingatkan. Begitu kita mau tawaflah kemudian kita melakukan ittiba. Apa itu? Membuka pundak kanan dengan meletakkan kain atau selendang kita bagian atas di bawah ketiak kanan dan meletakkannya di pundak kiri. Ketika tawaf saja. Selesai tawaf, Anda kembalikan ke posisi warna biru karena Anda akan melakukan salat. Kata Nabi Muhammad, la salata liman laisa fi atiki syai', tidak sah salat seorang yang tidak ada kain penutup di pundaknya. Maka jamaah juga nanti khususnya laki-laki, ingatkan saudara kita yang lain, begitu selesai tawaf, ingatkan, yuk kembalikan kembali awal. Jadi seperti gambar warna biru. Jadi ittiba' memakai kain ihram untuk laki-laki, gambar warna oranye itu ketika memulai tawaf sampai selesai, namanya ittiba. Sedikit sejarah itu dengan syariat yang dibawa oleh seorang nabi, mereka akan mencela fisik si nabi, bisa mengalaminya. Nabi Muhammad dan kaum muslimin pun mengalaminya. Tidak bisa mencela Nabi Muhammad dan syariat Allah yang beliau celak fisik dan juga kaum muslim. Di antaranya ketika haji atau umrah kita membuka tangan, ini adalah yakni menerangkan akan anggota tubuh yang lain. Kalau tangan kita alhamdulillah mulus, ya mungkin sedikit berjerawat, yang lain pun demikian. Nabi Musa disebutkan beliau ketika pakai pakaian tertutup semuanya, bahkan sampai leher, yang terlihat hanya ini telapak tangan dan kaki. Ketika orang-orang Bani Israel tidak bisa mencela Taurat yang beliau bawa, mereka cela fisik Nabi Musa. Tuh, dia kenapa? Terus tuh, dia tuh kudisan tuh, dia punya penyakit kulit tuh pasti. Dan tentunya Allah, kan dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi Muhammad bercerita bagaimana Allah mengatakan itu kepada Bani Israel. Walaupun tentunya ini bukan bahasan syariat kita, tapi bisa jadi kala itu belum disyariatkan tentang menutup aurat. Nabi Musa di pinggir, tentunya di sungai, dia melepaskan semua pakaiannya, mandi, pakaiannya beliau letakkan di satu batu, batunya lari. Dalam Sahih Bukhari. Dan beliau harus mengejar batu tersebut dan kemudian memukulnya dengan tongkatnya. Proses pengejaran batu itulah terlihat bagaimana mulusnya kulit Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini juga seperti itu. Kami kaum muslimin, kami ya mun bepanau salah ya kan, tato warna putih ya lo, panau sekalinya. Nah, itu sedikit cerita ya. Nah, inilah ittiba, dilakukan hanya ketika tawaf saja. Begitu selesai, Anda akan ada syariat salat di belakang makam Ibrahim, maka kembalikan lagi ke posisi warna biru. Oke. Bapak-bapak ya, ini yang biasa ulun lakukan. Artinya pian nanti bisa di rumah, yakni dengan cara-cara pian sendiri. Bagaimana cara makai ini agar kemudian mudah melangkah? Karena nanti ketika sa'i kita tuh berlari, bukan jalan cepat, lari kita ketika sa'i. Perempuan nggak boleh. Itu juga pemahaman yang salah di kalangan perempuan. Ketika sa'i lari juga.
Di momen tertentu, iya. Iya di lampu hijau itu. Ini seperti ini kan, tapi kalau bisa, ini mundurin sedikit. Ini. Ulun biasanya melakukannya seperti ini, seperti kita pakai sarung. Abaikan perutnya ya. Inilah yang biasa ulun lakukan. Kemudian nanti pakai sabuk, gulung lagi. Sabuknya ada kah? Sebelum pian gulung habis, disabuki dulu. Panjangin lagi. Lagi. Lamak soalnya. Iya. Hede. Parut ya Allah. Nah, oke. Baru pian tutup. Ini pian mudah melangkah dan tidak terbuka. Lihat. Karena nanti ketika kita sa'i, kita berlari ya. Bahkan ketika tawaf pun ada sunnah berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Kalau sekarang insya Allah bisa nggak ya? Udah padat ya. Ketika sepi, itu bisa kita praktekkan. Tapi ketika nanti kita bahas di tawaf, ini pakai pakaian dulu. Oh, udah satunya. Nah ini, oke. Di semua momen beginilah cara kain ihram untuk laki-laki. Semua momen, oke. Kecuali, ketika mau tawaf, saling mengingatkan satu sama lain, diletakkan di bawah ketiak kanan, taruh di pundak kiri. Ini ketika tawaf saja. Sudah tawaf 7 putaran, nanti kita akan bahas. Begitu selesai tawaf, saling mengingatkan. Atau ibu-ibu yang bersama suaminya, ingatkan suaminya, mas, kembalikan mas. Kembalikan seperti ini karena Anda akan sholat di belakang maqam Ibrahim. Tidak sah sholat Anda kalau pundak Anda terbuka. Kenapa? Karena Anda mampu untuk menutupinya. Lain cerita kalau orang memang nggak punya kain. Jadi seperti ini, yakni kondisinya. Ulun minta satu bapak. Siap, yang mau nyoba. Silakan bapak-bapak, 1 orang. Atau 2 orang juga bisa. Ini ada contoh. Silakan. Silakan. Pak Iman. Silakan, ada Pak Arif. Yang belum pernah, silakan. Yang ayo dicoba biar nanti paham. Sebenarnya cara pakai ihram bermacam-macam, apalagi sekarang sudah ada sabuk. Tapi yang penting jangan sampai terbuka auratnya ketika lari. Kalau pina viral benar ya. Jamaah minarfa aja, tergugur kain ihramnya aja. Siapa tuh yang bawa aja? Ustaz Herul Tupang jangan, nah ya deh. Viral lah. Ya. Ya. Ya, jadikan seperti sarung. Saya enaknya pian deh pokoknya. Gitu juga bisa, sebenarnya langsung gitu juga bisa. Nah, lipat sedikit atau langsung ke sini tadi juga nggak apa-apa. Bikin kayak sarung, tapi sabuki dulu. Ya, melangkah susah, makanya Anda balikin kan. Nah, kan ketutup semua. Nah. Aman. Ya. Nah, tinggal di PCT aja lagi. Mungkin sabuknya di PCT tutup. Sip. Kalau waktu salat tiba terus. Siap. Dari pertanyaannya bagus ini. Jadi ketika tawaf, kemudian tiba waktu sholat, tawafnya belum selesai, maka ittiba ini kita akhiri dulu. Kita tutupkan, ikut sholat. Karena ketika sholat kita harus menutupi pundak kita kaum laki-laki. Begitu selesai, kembali ittiba, lanjutkan tadi sisa tawaf yang belum selesai. Bagus pertanyaannya. Jadi ketika mau sholat, karena di antara trik Pak ya, di antara trik
untuk kemudian kita bisa sholat di atau berhadapan langsung dengan Ka'bah, tawafnya itu menjelang sholat. Tawafnya itu menjelang sholat. Karena ketika Anda tawaf, nanti adzan berkumandang, ketika Anda masih tawaf, iqamah ditegakkan. Maka ketika iqamah ditegakkan, Anda di lantai dasar dekat Ka'bah, Anda langsung bikin soft. Kala itulah Anda dapat sholat berhadapan langsung dengan Ka'bah. Ini trik. Jadi sangat mungkin yang dipertanyakan tadi terjadi. Kenapa? Di tengah-tengah tawaf, kemudian ini sudah iqamah, oh dia tutup badannya. Dia ikut sholat. Selesai sholat, sambung sisanya. Sambung sisanya. Dan harus, ini untuk yang punya pasangan juga, harus membantu suami untuk mengingatkan berapa putarannya. Kecuali bini pian nangkat tapi peingatan. Tapi untuk angka tuh rata-rata perempuan kuat. Untuk angka lah, apalagi duit ya Allah, kuat benar. Jadi untuk angka perempuan kuat. Ding, sudah berapa putaran? Kita hanya 4 kali aja. Nah, sip. Karena biasanya kita lupa. Maka harus ada yang mengingatkan. Atau ketika pasangan Anda juga lupa, ada teman kita mungkin yang lain yang bisa mengingatkan. Karena mungkin kita bareng-bareng, kita sudah berapa lah? 3 kah 4? Baru 4 ya. Pegangilah perkataan tersebut, karena hukum asal kita mempercayai kaum muslimin. Lain kalau semuanya, nah, hangkan lumpi, yang menghitungnya. Nah, semuanya jadi lupa. Maka kalau lupa antara 4 dan 5, bangun dengan yang lebih sedikit saja. Kita baru 4, berarti sisa 3. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk kasus lupa tawaf. Walaupun belum masuk bahasan ya.